kepada Tuhan, ingin berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah budi pekerti yang tidak berapa lama banyak waktunya. Tetapi Tuhan, mari Engkau jumpai, hampiri mereka, supaya yang bertata berdaulat di hati mereka adalah roh Tuhan, bukan roh yang lain. Mari Tuhan, Engkau jumpai mereka. Engkau jumpai mereka Tuhan, supaya mereka memberi hatinya kekuatan dan segenap jiwanya memuji-muji Engkau Tuhan. Mari Engkau masuk Tuhan, Engkau masuk dalam hatinya, Engkau masuk, supaya perjumpaan pada pagi hari ini tidaklah sia-sia. Mari berkati mereka, mari berkati. Kami serahkan pelayanan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati Maria, berkati Grace, berkati kami semuanya Tuhan, berkati. Dan anak-anak-Mu baik kelas 7, 8, 9, berkati, 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 supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak seturut dengan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan pengasihan. Dalam nama-Mu kami terus berdoa. Amin. Baiklah teman-teman, sebelum memulai ibadah kita, marilah kita menyanyikan lagu Datanglah Kebaiknya. Datanglah kebaiknya, dengan hati bersyukur, dalam arahnya, dengan hati bersyukur, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan yang kepadanya. Kepada Tuhan, sebab Dia baik bawasannya, selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik bawasannya, selamanya, kasih setianya. Lagu ini sudah Baiklah teman-teman, marilah kita melanjutkan ibadah kita dengan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan kita yang terbaik, marilah kita menyiapkannya. Dan sambil memberikan persembahan kita, marilah kita menyanyikan lagu Kekuatan di Hidupku.
Kuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Bahkan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Tak akan goyang selamanya. Tak akan goyang selamanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Inilah Rinduku. Serahkanlah hidupmu lewat lagu ini, supaya pesan firman Tuhan pagi hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi ada singgah di hatimu dan Anda dapat merefleksikannya. Inilah hidupku kepadamu, semangatku menyambamu. Seluruh hidupku
Semua sikap berdoa, jangan main-main ya. Izinkanlah roh Tuhan itu ya. Izinkan Tuhan itu masuk dalam hatimu. Maka buka hatimu ya. Jangan main-main, jangan main-main. Kalau roh Tuhan ada pada kita, kita tertib, sopan, rapi, disiplin ya. Itu kalau roh Tuhan ada pada kita, maka izinkan roh Tuhan itu masuk dan bertata di hatimu, supaya Roh Kudus leluasa untuk mengubah hidupmu, membuat Anda hebat, cerdas, dan berhasil. Mari kita berdoa. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan pesan firman-Mu. Mari Engkau yang bertata berdaulat di hati dan pikiran kami, supaya kami memahami akan firman-Mu. Dan tentunya ketika kami paham dengan firman Tuhan, kami bukan sekedar pendengar saja, tetapi kami jadi pelaku-pelaku firman. Karena itu yang Tuhan indahkan bagi kami, bukan hanya sekedar pendengar saja, tetapi menjadi pelaku. Oleh sebab itulah Tuhan, mari mampukan kami, cakapkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam dan demi nama Tuhan, kami mengucap syukur dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kembalikan ke desktop dulu. Habis itu di desktop itu ada hari Jumat ini. Itu ada apanya. Saya percaya apabila kita menyadari status kita, pasti kita bisa menghargai orang lain. Terkadang kita nggak mengerti status kita, dan juga terkadang kita jangan dulu hidupkan bang, belum suruh hidupkan Meskipun kamu kan tunggu dulu, masih ngomong ibu, nanti tunggu dulu. Begini, tolonglah ya sadar diri dan mampu mengkondisikan keadaan ini di mana, ini saat apa, berbuat apa, untuk siapa. Dengarkan baik-baik. Kita harus mampu mengkondisikan situasi ini, kan sedang di rumah Tuhan walaupun kondisinya kelas. Tapi esensinya ini adalah rumah Tuhan, di mana kita berjumpa dengan Tuhan yang notabene ibadah, budi, pekerti. Perjumpaan yang tidak seberapa lama, tetapi saya yakin dan percaya kalau Anda menyadari ini berbuat apa, untuk siapa, dan bagaimana, pasti Anda fokus dan connect. Maka izinkan roh Tuhan itu ada padamu, supaya Anda benar-benar dimampukan dan dicakapkan Tuhan untuk mengerti setiap firman, supaya Anda tidak menjadi nakal di kelas, jangan ya, karena roh Tuhan itu akan membuat Anda. Shalom bagi kita semua, kiranya kita dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu. Untuk pesan firman Tuhan buat kita pada saat ini, yang manakala temanya menghargai orang lain. Pepatah mengatakan ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Artinya jika kita menerima kebaikan dari seseorang, tentu wajiblah kita membalas kebaikan itu. Itu normatif dan manusiawi. Hal ini mengapa perlu dan apa arti menghargai orang lain? Hal ini adalah menerima orang lain apa adanya, memperlakukan orang lain secara baik dan benar, seperti yang tercatat dalam Yakobus pasal 2 ayat 8. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Menghargai orang lain artinya memposisikan orang lain sama seperti pentingnya dengan kita. Jadi itu artinya kita menghargai orang lain. Sekarang mengapa kita harus menghargai orang lain? Tentu ada alasannya. Karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Karena kita sama kedudukannya di hadapan Tuhan dan hukum. Karena manusia adalah makhluk yang mulia dan sangat berharga. Dan karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Jadi inilah alasannya mengapa kita menghargai orang lain. Sikap menghargai adalah jembatan penghubung untuk masuk ke dalam kehidupan orang lain. Ketika kita menaruh pengharapan kepada orang lain, kita sedang membantu orang tersebut untuk melihat keberadaannya sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Bahkan tak jarang
orang mengalami titik balik perubahan hidup karena dirinya merasa dihargai dan dihormati. Hal ini ada dikisahkan tentang kehidupan Zakheus mengalami perubahan karena ada pribadi yang menghargai dia, yaitu Yesus Kristus. Hal ini boleh dibaca Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Bagaimana caranya agar kita dapat menghargai atau saling menghargai? Yang pertama, saling menerima. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita perlu saling menerima satu dengan yang lain. Dengan apa adanya, bukan ada apanya. Ketulusan kita menerima kelebihan mereka tanpa perlu iri hati, tapi malah ikut senang dengan keberhasilannya. Kita juga menerima kelemahannya atau kekurangan mereka tanpa membicarakannya dengan orang lain atau memakai kelemahan itu sebagai kunci untuk menjatuhkan mereka. Jadi saling menerima. Yang kedua, saling membangun. Menghargai orang lain berarti memperlakukan orang lain secara baik dan benar, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Menghargai orang lain adalah wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi siapapun yang tidak mampu menghargai orang lain, sesungguhnya dia adalah pendusta, munafik, dan tidak takut akan Tuhan. Karena itu, marilah kita menjadi garam dan terang, benar agar semakin banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus, bukan menjadi penghalang. Hal ini saudaraku boleh dibaca dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu hendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saling membangun. Maka kesimpulan daripada pemaparan tema menghargai orang lain adalah, jadi hormatilah semua orang, karena semua orang diciptakan menurut gambar Allah. Marilah kita menghargai satu sama lain, karena ini juga adalah perintah daripada Tuhan. Demikian pemaparan firman Tuhan. Terima kasih. Salam. Dapat menyampaikan isi hatimu, tetapi setidaknya ada sedikit kata atau yang mereka baca tersimpan di hati mereka untuk modal mereka menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan. Tuhan, mari kasihanilah mereka, kasihanilah mereka. Segala dosa dan perbuatan orang tua mereka, mari Tuhan Engkau tolong tanggalkan, hapuskan mereka supaya tidak menjadi dosa berulang. Oleh sebab itulah Tuhan, hamba-Mu menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya mereka menjadi anak-anak yang rajani, anak-anak yang seturut dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bahkan persembahan yang sudah diberikan, biarlah ini dipakai guna untuk kemajuan PAK yang ada di SMP Negeri 10 Batam. Terima kasih Tuhan, berkatilah kedua orang tua mereka. Mari sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, mari kita mengarahkan hidup kita, doa kita kepada bangsa ini. Mari kita damailah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Memberkatilah Engkau Tuhan akan bangsa kami, akan negeri kami, akan kepemimpinan. Tuhan, Engkau berkati juga keamanan yang ada, bahkan presiden yang ada Engkau berkati, bahkan Tuhan pemilihan yang ada sudah berlangsung dengan baik. Tuhan, siapapun presiden kami, biarlah itu karena kehendak Tuhan, dan biarlah mereka memimpin bangsa ini takut akan Tuhan, dan tentunya memiliki jiwa Pancasilais dan NKRI menjadi satu modal dan satu kesatuan bagi kami, karena kami hidup di negara Republik Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Pulau Batam Engkau berkati, gubernurnya ada, bupati Engkau berkati, bahkan wali kota Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, para investor yang ada Engkau berkati, supaya tidak ada pengangguran di Batam ini, supaya semua Tuhan Yesus penduduk-pendudukmu yang ada di Batam ini, mereka terjamin akan kesejahteraan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bahkan SMP 10 ini Tuhan, Engkau berkati guru-guru yang ada, mulai dari kepala sekolah sampai penjaga sekolah, Engkau berkati dengan kuasa-Mu. Bahkan ikat kami dengan tali kasih-Mu, walaupun kami dalam keberbedaan agama, tetapi satu tujuan, yaitu mencerdaskan anak-anak yang baru percaya
ajarkan bagi kami. Tuhan, mampukan kami guru-guru Tuhan untuk menghadapi kenyataan bahwa masih banyak anak-anak yang berperilaku yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Oleh sebab itulah Tuhan, kami menjadi jembatan di tempat ini, mampukan cakapkan kami untuk menggiring mereka, memperkenalkan Kristus dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami kepadamu, indahkanlah Tuhan Yesus. Mari arahkanlah hatimu, terimalah berkat persekutuan kita di pagi hari ini. Sampai Maranatha datang menjemput kita orang-orang percaya di awal terbaik, dan kita disambut dengan sukacita. Di dalam dan di nama Tuhan kita menerima berkat daripada Tuhan. Bapa